Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Gembala baik dan murah hati, kita berjumpa kembali hari ini Minggu 24 Juli 2016, hari Minggu biasa ke-17 dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan hari Minggu ini kita ditemani oleh Pastor Bonifacio Oni SDB. Bersama saya Bernadette Marita, kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Baiklah, kita menyapa salam damai kepada Pastor Oni yang sudah hadir di studio untuk Anda semua. Salam damai Pastor Oni. Salam damai Marita, salam damai juga untuk para pendengar yang terkasih. Apa kabar semuanya? Baik, tentunya Pastor Oni. Baiklah, para pendengar terkasih, kita akan mengawali hari ini dengan sebuah doa yang dipimpin oleh Pastor Oni. Mari kita awali hari kita dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kembali kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dari malam tadi sampai pada hari ini. Ya Bapa, terimalah segala keberhasilan dan kegagalan usaha kami sepanjang hari ini. Sempurnakanlah apa yang kurang pada diri kami dan berkatilah istirahat kami pada malam nanti. Kami mendoakan untuk orang-orang yang kami cintai, khususnya orang-orang yang paling dekat dengan kami, sehingga mereka selalu dalam keadaan yang sehat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Setelah kita bersatu di dalam doa, kita akan menyimak bacaan dari kitab Kejadian bab 18 ayat 20 sampai 33. Kitab Kejadian bab 18 ayat 20 sampai 33. Sekali peristiwa bersabdalah Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan membinasakan orang-orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 itu? Tuhan bersabda, aku takkan memusnahkan jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, sekiranya 40 didapatinya di sana, sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian demi 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Sabda Tuhan,
Aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Sabda Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi, ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah para pendengar terkasih, marilah kita menyimak Mazmur tanggapan berikut ini. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Pendengar terkasih, kita mendengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, marilah kita siapkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Kita siapkan hati kita untuk menyimak bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu,
Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikannya apa yang ia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ulat kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Gembala baik dan murah hati, setelah kita bersama-sama menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Oni untuk kita semua. Pastor, dari bacaan pertama, inspirasi apakah yang ingin disampaikan? Baik, tapi sebelumnya saya mengajak teman-teman sekalian untuk merenungkan peristiwa Injil 2 minggu lalu dan minggu sekarang ini, minggu lalu, 2 minggu lalu dan minggu yang lalu. Masih ingat 2 minggu yang lalu Injilnya tentang apa? Injilnya tentang orang Samaria yang baik hati. Kalau yang minggu lalu tentang apa? Maria dan Marta. Nah, itu sebenarnya mengajak kita untuk melihat konklusinya atau puncaknya adalah Injil sekarang. Kalau orang Samaria yang baik hati itu mengajarkan kita tentang bagaimana melayani. Nah, tetapi dalam pelayanan itu perlu yang ada namanya dekat dengan Tuhan. Jalinan pribadi seorang dengan Tuhan haruslah dekat, yaitu dicontohkan oleh Maria. Supaya apa? Supaya pelayanan yang kita berikan itu mengalir di dalam darah kita hanyalah sifat yang rela berkorban, yang tidak meminta apa-apa dan pasrah kepada Tuhan. Dasarnya apa? Nah, sekarang ini dasarnya adalah doa. Pertemanan yang bagaimana? Pertemanan yang seperti Abraham dan Tuhan. Yang bacaan pertama kita dengar seperti tawar-menawar itu. Kita tahu bahwa pada zaman yang Abraham itu, Tuhan itu, Yahweh itu maha besar. Bahkan
Dia menunjukkan hanya dalam semak belukar, yang sekarang ini malah kita dengar Abraham tawar-menawar seperti kayak di pasar. Artinya ada juga kedekatan yang sangat intim antara Abraham dan Tuhan. Karena itu kita juga diajak untuk mempunyai kedekatan yang sangat intim antara Abraham dan Tuhan. Pada bagian pertama, yaitu bacaan pertama dan kedua, mau mengajarkan kita, menunjukkan kita sebuah kabar baik tentang Tuhan yang memberikan kesempatan supaya manusia berusaha berubah karena Tuhan cinta dengan manusia. Ya, Tuhan memberikan kembali kesempatannya kepada kita. Masih ada waktu untuk kita kembali ke jalannya. Karena apa? Satu-satunya jawaban dan yang memang benar adalah karena cinta. Tuhan benar-benar cinta. Ya, tadi kita dengar tawar-menawar tadi dari 50 sampai tinggal sedikit 10. orang ya, tinggal 10 ya. Ya udah, demi 10 orang satu kota mau diselamatkan, walaupun mungkin yang ribuan lainnya itu berbuat jahat. Kita pikirkan saja sejahat apa. Saya pikir umat sekalian, teman-teman sekalian, sebut aja deh kejahatannya, pasti dilakukan oleh orang-orang Sodom. Karena memang mau dihancurkan supaya membentuk yang baru. Tetapi di antara yang jahat itu masih ada yang baik, dan Tuhan mau mempertahankan mereka. Nah, bacaan ini dimulai dengan percakapan antara Tuhan dan Abraham, di mana akhirnya Tuhan memutuskan untuk memberitahu Abraham tentang rencananya membinasakan atau menghancurkan Sodom. Apa maksud dan tujuan dari tindakan penghancuran ini? Maksud dan tujuannya adalah sebagai bentuk peringatan yang istimewa bagi generasi yang mendatang. Ini loh, kalau kalian melakukan kejahatan-kejahatan seperti para pendahulumu yang dulu, ini yang terjadi. Supaya mereka bisa menjadi lebih baik, supaya mereka harapannya bisa menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Nah, peristiwa percakapan antara Abraham dan Tuhan ini, dan Yahweh, lebih terlihat seperti tadi saya bilang, tawar-menawar, kayak beli-beli di pasar gitu. Seperti main-main, tapi sebenarnya sangatlah serius. Pokok masalahnya lebih menyangkut kepada keadilan. Apakah layak dan adil memusnahkan orang yang tidak bersalah, walaupun hanya sedikit, bersama-sama dengan orang-orang banyak yang bersalah? Adil nggak sih? Ada ketegangan, jadinya akhirnya ada ketegangan yang terjadi antara Abraham yang berani berdebat dengan Tuhan yang Maha Tinggi itu, dan Abraham dengan sangat terbuka mencoba untuk memperkecil jumlah orang yang benar yang diperlukan supaya kota itu bisa selamat, supaya kota itu nggak jadi dihancurkan. Nah, terlihat dalam debat tersebut bahwa Tuhan itu sungguh penyabar dan mencintai umatnya. Dan ada keinginan juga yang sangat kuat dari Tuhan sendiri untuk membatalkan hukuman demi orang benar yang jumlahnya benar-benar sedikit dibandingkan jumlah penduduk kota Sodom yang jauh lebih banyak. Nah itu, sebenarnya Tuhan ini ya sangat ingin mereka semua selamat, tapi juga sangat ingin memberi peringatan kepada mereka supaya tidak terjadi lagi pada masa depan kehancuran-kehancuran, sikap-sikap moral yang tidak baik, supaya tidak terjadi lagi. Nah, pada bacaan kedua, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, akhirnya ditegaskan bahwa setelah Tuhan mengampuni segala kesalahan kita, maka kita akan hidup bersama dengan Kristus. Dan bersama dengan Kristus pula, kita diajak untuk menikmati kemenangan salib atas segala kematian, yaitu, sekali lagi saya tegaskan, pengampunan dosa kita masing-masing, yang mana itu ditandai dengan kebangkitan Yesus dari kematian. Berarti yang namanya pengampunan dosa itu ada tandanya apa, buktinya apa, bahwa Yesus bangkit itu. Kristus sudah memberikan dirinya untuk kita, oleh karena itu sekarang kita juga perlu berjuang untuk memperbaiki diri
supaya bisa selalu bersama-sama dengan Kristus. Berjuang merubah diri itu tidaklah mudah. Berjuang merubah diri itu sangatlah sulit. Diperlukan air mata dan mungkin berdarah-darah untuk bisa kembali kepada jalan yang benar, tetapi bukanlah tidak mustahil. Sangatlah mustahil. Nah, saya memberikan ilustrasi berjuang merubah diri menjadi lebih baik itu seperti kita masing-masing ya, setelah sarapan pagi, kita pergi keluar rumah, mau pergi kerja, lalu melihat ada lubang di trotoar, tapi sayangnya kita tidak melihat dengan baik, akhirnya kita jatuh ke lubang tersebut. Hari berikutnya, saya pergi lagi keluar rumah untuk kerja, saya lupa kalau ada lubang di trotoar, lalu saya jatuh lagi ke dalamnya. Hari ketiga, saya pergi keluar rumah, mencoba mengingat-ingat bahwa ada lubang di trotoar, tapi saya lupa. Lalu saya jatuh lagi ke lubang yang sama. Hari keempat, saya pergi lagi keluar rumah, mencoba mengingat-ingat ada lubang di trotoar, dan saya mengingatnya. Tapi sayangnya, saya tidak melihat lubang itu. Lalu, saya jatuh lagi. Hari kelima, saya keluar lagi dari rumah. Saya harus ingat bahwa ada lubang di trotoar. Mata saya selalu menatap ke bawah. Dan memang saya melihat lubang itu. Walaupun saya melihatnya, saya tetap jatuh lagi ke lubang itu. Hari keenam, keluar rumah lagi. Saya melihat lubang itu. Lalu mencoba mengukur lebarnya lubang itu. Lalu saya mencoba melompatinya, tapi tidak sampai ke ujungnya dan saya jatuh lagi. Hari ketujuh, saya keluar rumah, melihat lubang itu, mengambil ancang-ancang untuk melompatinya, mundur cukup jauh. Lalu setelah melompatinya, ternyata saya tetap masuk ke lubang, karena ancang-ancangnya masih kurang jauh. Hari ke-8, saya keluar rumah lagi, melihat lubang, mengambil ancang-ancang jauh lagi, lompat, dan akhirnya saya berhasil sampai di seberangnya. Saya begitu bangga bisa melompatinya. Saya senang sekali sampai saya melompat-lompat ke girangan. Tapi sementara saya sedang melompat-lompat ke girangan, saya jatuh lagi ke lubang yang sama karena saya tidak memperhatikannya, karena saya sangat senang. Hari ke-9, saya keluar rumah lagi, melihat lubang, mengambil ancang-ancang lagi, melompat lagi, berhasil. Tapi kali ini saya langsung meneruskan perjalanan saya tanpa menunjukkan kegirangan saya dengan melompat-lompat. Akhirnya pada hari ke-10, dan mulai sekarang saya sadar dan yakin bahwa lebih aman dan nyaman kalau saya lebih baik lewat trotoar yang di seberangnya daripada trotoar yang ada di lubangnya tersebut. Ilustrasi tadi menunjukkan lubang itu dosa yang sering kita temui. Kadang-kadang kita mengukur, kita tahu itu salah tapi masih sering jatuh ke dalamnya. Kita tahu itu salah, mencoba melewati tapi masih jatuh lagi ke dalamnya. Daripada begitu, ambil jalan yang lain. Jalan kehidupan ini banyak sekali dosa-dosa, lubang-lubang dari kebiasaan-kebiasaan kita, ketergantungan-ketergantungan kita. Di rumah kita ribut melulu dengan sesama keluarga kita. Kalau atau lagi pengakuan dosa tetap aja jatuh pada dosa yang sama. Dosanya itu lagi, mengaku dosa malu karena merasa sama, melakukan yang sama terus. Jadi bertobat adalah mengambil atau memilih jalan yang lain. Ini bisa kita renungkan dalam kehidupan keseharian kita. Kenapa saya katakan itu? Walaupun sulit, tapi kita tetap yakin. Kita seperti orang yang mau diselamatkan di kota Sodom itu. Tuhan penyabar, Tuhan maha baik. Ya, terima kasih Pastor Oni. Tuhan penyabar, Tuhan itu maha baik. Kita akan merenungkan dan meresapkannya dalam hati sanubari kita sambil kita menyimak sebuah lagu.
Gembala baik dan murah hati, baiklah kita melanjutkan kembali di Oase Rohani Katolik bagian kedua hari Minggu 24 Juli 2016, hari Minggu biasa ke-17. Pastor Bonifacio Oni SDB dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Saya informasikan kepada Anda yang mau bertanya, Anda dapat mengirimkan sebuah SMS ke 0822 1036 1555 0822 1036 1555 atau Anda dapat mengirimkan melalui alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Baiklah, para pendengar terkasih, kita akan melanjutkan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Oni untuk kita semua. Pastor Oni, di bagian kedua ini, inspirasi apakah yang ingin disampaikan? Baik. Bagian kedua ini kabar baiknya adalah kita diundang untuk selalu terus-menerus bertekun di dalam doa, di dalam suka dan duka, karena percaya bahwa Tuhan itu baik, gitu ya. Artinya tadi ada relasi pribadi, kedekatanku pribadi dengan Tuhan tuh sampai di mana sih? Seringkali saya tanya orang, kamu doa nggak? Ya, tapi doanya kadang-kadang yang sering kita lakukan adalah doa yang yang tertulis gitu ya. Salam Maria, Bapa kami. Itu bukan jelek sih, saya katakan. Bukan buruk juga, cuman tahu doa-doa begitu. Tapi yang lebih penting adalah setelah itu perasaanku, relasiku, hubunganku dengan Tuhan itu gimana? Kalau kayak orang pacaran masih selalu ada deg-degannya enggak gitu ya. Masih selalu berdebar-debar enggak? Atau jangan cuman halo, udah makan belum? Cuman kayak gitu doang gitu ya. Dialog Iman Katolik. Seperti kita hanya menjalankan dalam tanda kutip perintah Tuhan bahwa kita harus berdoa itu saja. Tapi yang mau diminta adalah kedekatan yang benar-benar intim, kedekatan yang benar-benar dekat dengan Tuhan kita. Nah, itu akan sangat bermanfaat sekali lagi pada saat kita mengalami khususnya kekecewaan gitu. Orang yang dekat dengan Tuhan pada saat mengalami cobaan, di situ kita akan lebih mudah bagaimana kita keluar lepas dari segala cobaan tersebut. Tapi kalau jauh, biasanya kita nanti akan kebingungan sendiri dan pada akhirnya kita mulai menyalahkan Tuhan karena Tuhan merasa memberikan kita cobaan yang berat dan akhirnya kita memutuskan untuk jauh lepas dari Tuhan. Nah, ini yang perlu adanya hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Nah, kita pertama lihat dari para murid. Para murid di sini pada bacaan Injil, mereka sadar bahwa relasi yang baik kepada Tuhan itu harus dicari di dalam doa-doa. Ya, doa-doa tersebut nanti yang kita dengar tadi adalah doa Bapa kami, tapi tidak selalu begitu. Kadangkala dan seringkali pada saat kita mengalami kesusahan, kesesakan, kekecewaan, kita duduk saja di dalam gereja, duduk saja di depan patung Bunda Maria di Goa Maria, diam, kemudian berserah, katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku lagi capek, aku punya masalah, dan diam saja, itu pun sebenarnya sebuah doa. Doa tidak perlu berkata-kata yang panjang, tapi bagaimana kita menghadirkan diri kita di depan Tuhan dan hanya untuk Tuhan saja. Nah, dalam bacaan Lukas ini memperlihatkan hubungan yang sangat dekat antara manusia dan Tuhan. Di sini terlihat seperti anak dan ayah. Dimulai dengan memuliakan Tuhan yang disebut Bapa, ya, Tuhan itu disebut Bapa. Lalu beralih kepada kebutuhan para murid, meminta perlindungan yang terus-menerus oleh Tuhan dari hari ke hari, dan bantuan Tuhan dalam menghadapi percobaan terakhir nanti pada akhir zaman, serta menyadari bahwa pengampunan Tuhan kepada kita adalah ajaran supaya kita juga saling mengampuni kepada sesama. Ya, selalu yang diajarkan oleh Tuhan itu bukan cuma satu arah. Memang kita harus ada kedekatan pribadi
saya dan Tuhan, tetapi tidak boleh tinggal di situ. Tuhan meminta supaya juga bukan dari saya ke atas Tuhan saja, tapi juga perlu ke samping saya dan sesama kita. Nah itu. Jadi kalau kita minta pengampunan kepada Tuhan, kita juga jangan lupa untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan lupa juga minta ampun kepada orang-orang, minta maaf kepada orang-orang yang telah kita sakiti juga. Jadi selalu ada timbal balik gitu ya. Karena kematian Tuhan Yesus ini, sengsaranya dan kebangkitannya bukan buat dirinya sendiri, tetapi buat orang lain. Di situ teladannya yang perlu kita lihat. Serta ada juga perumpamaan lainnya tentang kunjungan di waktu malam kepada sahabatnya yang tadi kita dengar. Ucapan-ucapannya merupakan anjuran kepada kita untuk selalu bertahan dan setia di dalam doa. Allah akan selalu menjawab doa-doa kita dengan jalan yang terbaik untuk kita, walaupun seringkali manusia menganggap jalan itu berbeda dari yang manusia harapkan atau yang kita sukai. Gitu ya. Jawaban Tuhan seringkali berbeda dari yang kita harapkan gitu. Saya mau supaya permasalahan saya diselesaikan. Besoknya malah nambah lagi. Besoknya kok nambah lagi. Tapi ternyata di situ Tuhan punya rencana lain. Dan ketika orang setia tetap kepada Tuhannya, pada akhir bulan baru ketahuan, maksudnya ini toh, ternyata lebih indah toh, begitu. Contoh tentang ayah, itu sudah dipastikan tentang ayah yang tidak akan memberikan ular dan kalajengking kepada anaknya. Memperlihatkan tentang gambaran Allah yang murah hati, yang tidak kejam dan keras. Allah ingin yang terbaik untuk kita, maka dianugerahkanlah Roh Kudus untuk selalu menyinari dan membimbing jalan kita. Jadi yang saya minta kepada teman-teman sekalian, pada satu saat mengalami masalah, dan kemudian sepertinya masalah itu bertambah, tetaplah dilihat dengan kacamata Kristen. Tetaplah dengan dilihat kacamata Tuhan sendiri, dari pengalaman Tuhan sendiri. Tuhan juga mengalami kesengsaraan, dia dicambuk, dipukul, diludahi, dihina, bahkan memanggul salibnya sendiri, dan akhirnya dia mati di salib. Tapi setelah itu ada apa? Kebangkitan. Nah, setiap peristiwa yang terjadi dalam diri kita, kalau dilihat dengan peristiwa kenangan akan Tuhan Yesus, saya sangat yakin bahwa ujungnya pasti nanti ada kebangkitan. Kenapa manusia menjadi sulit melihat masalah-masalahnya, menjadi berat melihat masalah-masalah pribadinya, karena hanya melihat peristiwa sengsaranya saja, tidak berpegang teguh kepada peristiwa kebangkitannya. Tuhan Yesus sudah memberikan contohnya yang paling berat, oleh karena itu dia tidak akan mungkin memberikan hal yang lebih berat dari yang dia rasakan. Nah, makanya dia langsung katakan, mintalah, gitu ya tadi ya, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu Tuhan sudah katakan itu. Dan semua doa-doa kita pasti selalu akan dijawab oleh Tuhan. Tapi jawabannya bisa yes, bisa no. Tuhan pasti menjawab, tapi jawabannya bisa ya, bisa tidak. Doa yang langsung dijawab yes, iya, oleh Tuhan, itu sebenarnya juga penuh dengan ajaran. Mengajarkan kita untuk bersyukur. Karena doa kita langsung dijawab gitu ya. Keinginan kita langsung dikabulkan. Tapi Tuhan mengajak kita untuk tetaplah bersyukur. Doa yang dijawabnya lama. Kok doaku gak dijawab? Tapi dia selalu tekun dalam doa-doanya, selalu tekun dalam pelayanannya. Mengajarkan kita untuk selalu setia. Selalu tekun di dalam doa-doa, dan kita selalu dipenuhi oleh harapan-harapan yang positif, harapan-harapan yang dalam Tuhan. Tapi bagaimana dengan doa yang jawabannya berbeda dari keinginan kita atau yang dibilang no? Itu juga penuh dengan ajaran, yaitu mengajarkan kita untuk lebih berserah total kepada Tuhan sendiri.
Berikanlah dirimu kepada Tuhan di depannya dan katakanlah, Tuhan, inilah aku, jadikanlah aku menurut kehendak-Mu. Sekali lagi, Tuhan tidak akan memberikan kalajengking kepada anaknya, tidak akan memberikan ular kepada anaknya. Dalam bacaan ini, yang menarik adalah murid-murid yang meminta diajarkan oleh Yesus sendiri untuk berdoa. Ya, jadi Yesus diam-diam aja nih, kemudian murid-murid, Tuhan ajari aku berdoa. Nah, hal itu sebenarnya sangat mengherankan karena banyak ya. Kenapa mengherankan? Karena murid-murid Yesus adalah orang Yahudi yang memang sejak kecil itu sudah terbiasa dan tahu bagaimana berdoa dan juga mengenal berbagai macam jenis doa-doa. Tapi kok masih minta diajarkan oleh Yesus sendiri? Mengapa mereka meminta Yesus untuk mengajarkan doa? Ternyata karena mereka melihat Yesus adalah seorang pendoa dan doa-doa dari Yesus sendiri sungguhlah mengesankan untuk mereka. Ternyata berbeda. Apa yang ada dalam diri Yesus itu berbeda dengan mereka yang biasa lihat. Mungkin mereka melihat imam-imam yang mengajarkan mereka berdoa tapi tidak melakukan doa-doa mereka. Sama seperti pastor, imam yang berkhotbah bagus di altar, tapi kalau akhirnya dia tidak menjalankan apa yang dia khotbahkan, yang dia homilikan, pasti umat juga males. Wah, ini pastornya ini omong doang nih. Tapi kalau imam yang menjalankan apa yang dia katakan, pasti juga orang lebih senang, lebih merasa diantar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Yesus meminta kepada murid-murid dan para pengikutnya supaya mereka belajar hidup sebagai anak-anak yang percaya kepada Bapanya. Dan melalui Roh Kudus, mereka akan dibimbing untuk bisa bertindak dan merubah hidupnya. Dengan begitu, kita akan bisa merasakan bahwa yang namanya roti itu akan dibagi-bagikan dan dosa-dosa kita itu akan diampuni. Persahabatan dan ketekunan dalam doa yang terjalin antara manusia dengan Tuhan akan menjaga hubungan mesra dengan Tuhan, bukan cuman pada saat kita memerlukan Tuhan saja. Jadi ya itu, kembali diajak, marilah kita mulai tekun sama Tuhan. Marilah kita dekat dengan Tuhan bukan pada saat kita perlu saja. Dulu waktu saya tugas di paroki, itu saya sering kali apalagi setelah misa hari Minggu ya, selalu ada fotokopi di Gua Maria gitu. Doa kepada Santo, saya lupa apa ya, saya lupa. Doa kepada Santo ini, doa ini harus difotokopi sampai 25 kali, taruh di depan gereja, supaya doamu nanti lakukan 9 kali berturut-turut dan rasakanlah mujizat. Doamu akan langsung terjawab setelah memfotokopi 25. Baru ada ancamannya di sebelahnya ya. Elias Pikal gara-gara tidak memfotokopi ini dia kalah bertinju waktu itu. Seorang bapak yang membuang foto doa ini akhirnya dia pada saat jalan di sungai dia dimakan buaya. Wah. Ini menurut saya doa yang mengerikan sekali, ini penuh dengan ancaman. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa ancaman tapi mau membawa kedamaian. Jadi peristiwa-peristiwa memfotokopi lebih baik ditinggalkan. Nah itu yang terjadi, biasanya orang yang melakukan itu karena memang dia tidak merasa dekat dengan Tuhan. Orang yang melakukan itu biasanya kalau butuh doang, makanya ya ya dia lakukan apa sajalah supaya masalahku bisa terselesaikan. Nah oleh karena itu marilah kita dari sekarang untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan, bisa mesra dengan Tuhan supaya hal-hal tersebut itu nggak terjadi pada diri kita. Ini ada sebuah cerita ya, waktu saya juga tugas di paroki. Biasalah pastor paroki lah, selalu ada yang datang mau konsultasi. Apalagi waktu itu saya pastor rekan dan juga menangani OMK. Biasalah pasti OMK namanya umur-umur tanggung gitu ya. Mau punya teman dekat, pacaran dan lain sebagainya.
Biasanya mereka konsultasi, ini gimana pacarku pastor, ini begini. Nah suatu saat ya, ini agak umurnya lebih dewasa ya, bukan umur OMK SMA kuliah begitu, datang menangis-nangis kepada saya, pastor saya punya pacar, perempuan ya, punya pacar, dia selalu marah-marah sama saya, dia selalu kasar sama saya, dia beda agama juga sama saya. Tapi itu gimana pastor? Kemudian saya katakan ya tinggalkan saja, itu sudah sebagai bentuk contoh bahwa dia itu nggak baik. Tapi pastor aku kan sayang sama dia. Dalam hati saya, makan tuh sayang tuh gitu ya. Tapi saya nggak ngomong kepadanya. Ya udah, sebagai seorang pastor saya menyarankan hal-hal yang positif. Ya udah kita doakan. Jadi dia gimana tuh sekarang? Oh dia sekarang tuh suka marah-marah sama saya. Oke, kamu pulang. Ini ada puji syukur di situ, banyak doa-doa kamu pilih, kamu doakan selama seminggu ya. Itu nanti kita lihat. Coba doakan dia, pasti nanti Tuhan akan membantu. Minggu depan dia datang. Langsung dia ngomong kepada saya, pastor terima kasih ya atas sarannya. Setelah saya doakan dalam 1 minggu ini, dia udah berubah, udah gak pernah marah-marah lagi, dia lebih bersabar. Wah saya juga kaget, padahal waktu saya sarankan saya main-main aja. Tapi pastor, sebenarnya pacar saya itu suka main judi juga. Ya udah doakan lagi, ini ada Alkitab nih, Mazmur di situ. Bisa kamu doakan juga di dalam Mazmur. Oh iya pastor, berapa lama? Wah sekarang kalau karena judi 2 minggu, harus lebih lama. Doa lagi. Dia berdoa selama 2 minggu gak ada kabarnya lagi juga. 2 minggu kemudian dia datang bener. Pastor terima kasih ya, sekarang pacar saya udah berhenti gak main judi. Wah kok bisa terkabul ya, padahal saya juga masih main-main aja. Tapi pastor ini sekarang dia belum Katolik, dia agamanya lain. Kalau saya mau menikah sama dia saya pengen yang seiman. Oh ya udah, ini sekarang puji syukur dan kitab suci ini kamu doakan lagi. Bukan cuma satu-satu nih, doakan lagi. Berapa lama? Sebulan, lebih lama lagi. Saya pikir dia kali ini akan menyerah ya, karena masa semudah itu ya dibalikkan gitu permasalahannya. Benar 1 bulan kemudian dia datang. Dia datang, pastor sekarang pacar saya mau jadi Katolik, sekarang lagi ikut pelajaran agama. Nanti kalau dia sudah Katolik, saya kasih tahu pastor ya kabar gembira ini. Wah, tapi dalam hati saya juga kaget. Wih, Tuhan itu benar-benar dahsyat ya. Dia bisa merubah segalanya. Setelah sebulan, 2 bulan tidak ada kabar, saya jadi penasaran, saya yang nunggu-nunggu kok orang ini nggak datang. 3 bulan, 4 bulan, bulan kelima akhirnya datang. Pastor, sekarang dia sudah dibaptis 3 bulan yang lalu. Tapi sekarang saya sedih. Kenapa? Kenapa sedih? Kan dia sudah nggak kasar lagi. Dia udah nggak main judi lagi. Dia udah jadi Katolik. Ya pastor, tapi sekarang dia malah pengen jadi Romo katanya. Ya itu saya hanya cerita, tapi itu salah satu yang namanya dahsyatnya doa itu seperti itu. Mujizat Tuhan. Iya, kita seringkali tidak terpikirkan di luar dari pikiran kita. Nah tapi yang ingin saya sarankan, ingin tetap katakan kepada teman-teman sekalian, tetaplah bertekun dalam Tuhan dan selalu menjalin relasi yang intim, yang pribadi dengan Tuhan. Dan jangan lupa cinta Tuhan yang sudah Anda dapatkan juga Anda bagikan kepada sesama Anda sekalian. Iya, terima kasih Pastor Oni, bahwa sungguh luar biasa Tuhan itu. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa syukur, pasti Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, para pendengar terkasih, semoga Anda dapat mengambil hikmahnya dari apa yang dibicarakan oleh Pastor Oni pada kita pada hari ini, yaitu dengan doa bahwa segalanya akan dapat dijawab oleh Tuhan. Maka Pastor Bonifacio Oni SDB dan saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan salam damai, selamat beraktivitas, selalu tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup dengan doa dan berkat Tuhan melalui Pastor Oni. Kita siapkan hati kita sebelum doa ini. Tuhan Yesus, semalam-malaman Engkau berdoa
kepada Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan teladan kepada kami untuk selalu menjalin relasi yang akrab dengan Bapa di surga. Semoga kami pun bisa tetap meneladani apa yang telah Engkau berikan dan wariskan kepada kami, sehingga dalam setiap doa-doa kami selalu dapat ingat dengan-Mu dan dapat ingat dengan sesama kami. Ya Bapa, kami mendoakan orang-orang yang sedang sakit, supaya mereka semua disembuhkan, mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarganya dan dapat beraktivitas kembali dengan ceria. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta, yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.